Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tira Aprilia dengan NIM 2304 1370 16. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan tujuan memenuhi tugas dari mata kuliah aspek ekonomi. Di sini materi saya yaitu contoh kasus kepailitan. Contoh kasusnya yaitu PT X adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang elektronik. Seiring berjalannya waktu, PT X mengalami kesulitan keuangan yang serius karena penurunan penjualan dan tingginya hutang kepada pemasok kreditur lainnya. Dalam upaya memperbaiki kondisi keuangan, perusahaan ini telah melakukan beberapa restrukturisasi, namun tidak berhasil. Akhirnya PT X tidak mampu membayar kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan nilai total utang melebihi nilai aset yang dimiliki perusahaan. Pada tanggal 15 Januari 2024, salah satu kreditur yaitu PT Y mengajukan permohonan pelit ke Pengadilan Niaga karena PT X tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Analisis kasus berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Pertama, ketidakmampuan membayar utang atau insolvensi. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, seseorang atau badan hukum dianggap valid apabila mereka tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang kedua, permohonan kepailitan. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur sendiri atau oleh seorang kreditur. Dalam hal ini, PT Y sebagai kreditur mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT X karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Pengajuan permohonan oleh kreditur sah menurut undang-undang dan Pengadilan Niaga akan memeriksa apakah PT X memenuhi syarat kepailitan. Yang ketiga adalah proses pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga. Setelah permohonan kepailitan diterima, Pasal 8 Ayat 1 mengatur bahwa Pengadilan Niaga akan mengadakan sidang pemeriksaan dalam waktu 45 hari sejak permohonan diterima untuk memutuskan apakah debitur valid atau tidak. Yang keempat adalah pernyataan valid. Jika Pengadilan Niaga memutuskan bahwa PT X memenuhi syarat untuk dinyatakan valid, maka berdasarkan Pasal 8 Ayat 4, pengadilan akan mengeluarkan putusan valid. Yang kelima adalah tanggung jawab kurator. Setelah PT X dinyatakan valid, seorang kurator akan mengelola proses kevalidan. Kurator bertugas untuk memverifikasi utang-utang yang ada, mengumpulkan dan menjual aset debitur, serta mendistribusikan hasil penjualan aset kepada kreditur yang berhak, sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan. Dan yang keenam adalah penyelesaian kepailitan. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 5, setelah dilakukan verifikasi dan distribusi aset, jika seluruh kewajiban utang telah dibayar atau perusahaan dinyatakan tidak dapat membayar hutang secara penuh, Pengadilan Niaga akan mengakhiri proses kepailitan dengan putusan selesai. Jadi, kesimpulan pada kasus PT X menunjukkan bagaimana prosedur kepailitan dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan. PT Y sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga, PT X dapat dinyatakan valid. Proses ini akan dilanjutkan dengan menunjukkan kurator untuk menyelesaikan administrasi dan kewajiban hutang perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.